maksimal ya memang 5 kali sehari ya itu masing-masing mempunyai kelebihan. Saya ada kitab ini dulu saya diajari almarhum Bapak Haji Sumardi Mursyid dengan saya itu seperti anak. Apa saja itu diajari ya, termasuk ini apa namanya Ninau kitab ini ada kitab Tanbihul Khobilin dan Bihul ya apa Khobilin peringatan bagi orang yang lupa ya. Dan itu di sini ada kisah ketika Rasulullah SAW di depan masjid selesai sholat jamaah bersama para sahabat duduk di depan itu, kemudian datang rombongan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang ya dari dulu memang ya ketika lewat rombongan Yahudi tanya kepada Rasulullah SAW, Mas Muhammad, saya itu heran orang-orang Islam itu kok tiap hari mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu datang ke masjid. Sebenarnya ada apa dengan sholat yang 5 waktu jamaah di masjid? Di zaman Rasulullah itu masjid selalu penuh misalnya. Dan di masjid kita ya masih harus subuh apalagi ya. Subuh jam berapa? Jam ya. Alhamdulillah subuh banyak, zuhur banyak, panas-panas banyak, asar, waktu istirahat juga banyak. Pernah ditanya sebenarnya apa? Maka Rasulullah jawab ini orang dulu ini pelaksanaan ini dan sekarang yang terkait dengan maghrib saja. Sunat maghrib itu kata Rasulullah ini ada apa? Panjang tentang pahala sholat, tentang apa puasa dan wa sholatul maghrib fa'innaha sa'atul lati Allah fiha ala Adam alaihissalam. Maka min mu'minin yusalli hadhihi sholat muhtasiban thumma yas'alullah ta'ala syai'an illa aqtahu iya. Khusus dua dari jawab dua ini ngasar ini maghrib ini kaitannya sholat maghrib itu adalah saat di mana allati taballahu fiha ala Adam alaihissalam. Pada waktu maghrib itu dulu saat maghrib itu adalah saat ketika tobatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan tahu kan kalau Adam itu ketika di surga melanggar aturan Allah kemudian dapat bebertu dan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak seperti itu ya kita kalau kita salah itu tobatnya sumber baik sulit tobatnya itu. Tapi ada waktu tobat asal langsung tobat maghrib diterima tobatnya. Maka fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah muhtasiban, siapa orang beriman yang sholat pada saat maghrib itu dengan muhtasiban, dengan keyakinan dan penuh harapan. Thumma yas'alullah ta'ala syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah tentang sesuatu illa a'tahu, yang tidak ada lagi kecuali dia akan berikan permintaan. Ya, sekalian saat maghrib kita tahu bahwa doa itu kan diterima itu tergantung waktunya, kemudian tempatnya, ya, adab doa kita dan sebagainya. Jadi waktu sholat maghrib itu adalah salah satu di antara waktu ijabah kalau kita berdoa. Maka ketika kita sholat maghrib kata Rasulullah dengan bisa ya nasibat dengan apa namanya dengan suku-suku dan penuh pengharapan. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syahadat tentang segala sesuatu illa aqaliyah, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima. Kira-kira kita dalam salat
maghrib selesai langsung mulut atau berdoa Ustaz? Doa sing suwi, ya, sing tenangan, sing mukhlasifan dengan penuh dengan ikhtisab dengan penuh harapan. Ya, setidak-tidaknya ya kita baca istighfar, ya baca Allah Masya Salam dan seterusnya, ya. Kemudian apa aja kita jangan tergesa-gesa pulang, kecuali kalau ada perlu yang tidak bisa sulit sulit ditinggalkan. Kita tuh memang hidup di dunia ini, saya itu sekalian saya berusaha sekalian itu kalau ke masjid ini selesai salat kemudian ya dikir secukupnya doa baca Al-Quran sampai isya. Mau pensiun kali alasannya kalau sudah pensiun, dikir mati terus minta kuasa apa untuk anak-anak, untuk kesehatan saya dan keluarga, untuk anak-anak, untuk musim-musim poro jamaah saya, usah minta kan sampai isya, dia menjelang isya selesai kita berbalik dulu atau saya biasa buat minum sendiri, ya ada minum juga minum, ada isya bagus sekalian. Tapi itu memang di dunia itu memang untuk apa hidup bertangga itu memang Masya Allah tidak harus apa namanya, harus bisa menyesuaikan itu baik-baiknya. Buahnya yang dinikmati itu kebiasaannya itu berdoa tentang syariat segala sesuatu dengan khusyuk, tapi dapat tugas kalau dinilai dalam tetangga jadi amal tahu Pak, saya itu jebres warisan terus harus amal tahu, apalagi dia harus doa itu waktunya awal di dalam gerasa buat ya otomatis sholatnya harus di sana, kehilangan saat maghrib. Ada lagi misalnya ada rapatnya kabur dia maghrib saat subuh kehilangan saat maghrib untuk apa ini? Untuk Allah Ta'ala syai'an, untuk minta mudah-mudahan segala sesuatu. Tapi tidak apa-apa, karena itu bukan wajib, ya. Wajibnya kita diminta tolong untuk memenuhi kewajiban itu. Pikirnya nanti ditunda. Tapi yang jelas waktu maghrib jangan disia-siakan. Kamu saja kalau misalnya cari saya mau ke rumah nanti jam berapa ya pada isya lah, nanti maghrib ya pada isya saja. Maghrib itu mepet waktunya. Saya usahakan kalau mau datang ke rumah datang, karena saya memanfaatkan ini kata Rasulullah ini bahwa min sholli ahli sholat muhtasiban Allah Ta'ala syai'an. Sholat maghrib menanggung usbah dengan sungguh-sungguh ya, minimal dengan sungguh-sungguh dan muhtasiban itu ya. Kemudian Allah Ta'ala saya mau amal maka ila afdalul tidak akan tolak permintaan kita manfaat ini loh sekalian ya. Mudah-mudahan kita semuanya ketika waktu maghrib itu pekerjaan itu ditutup. Bisa. Saya itu pernah kegoda kemarin badal isya, sholat isya kan jam 7 lebih ya. Padahal di TV diumumkan pas jam 7 ada apa? Debat. Saya itu senang lihat orang debat itu. Alah atau kalah sholat isya kalau debat ya. Ya debat itu punya yo kata sholat. Ingin melihat karena ingin melihat jago nih. Banyak tidak punya jago kan? Amin. Ngobrol malam ke besar. Iya, itu monggo. Yang penting semua ada. Yang penting surat yang baik. Iya. Amin. Tetap rukun dan tapi jangan masjid ini serius. Ini gara-gara 14 Februari terus males
Ya, itu. Jadi apa namanya? Mari kita manfaatkan waktu maghrib sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk Allah Taala syahid. Mohon kepada Allah segala sesuatu. Sehingga apa namanya? Apa insya Allah kita apa ya hidup ini itu punya andalan gitu ya, andalan. Harus bingung karo apa kok ngono konsultasi sini terus bingung. Lupa dengan Allah ya yang apa namanya akan uh, illa aqtaru iya yang mengabulkan jangan sampai lupa ya itu konsultasi rono mari-mari dokter wah tinggal minta bersama saat maghribnya tidak manfaat apalagi di masjidnya tadi sebagai rumah kita akan diberi rahmat siapa ya, bukannya apa kita harus yakin bahwa kalau kita punya sakit apa saya itu kalau pikir sakit udah macam-macam yes biasanya berobat tapi Allah tidak tertinggalkan ya waktu zaman rahmatullah kemudian berikutnya apa namanya di dalam Al-Quran bagaimana kita harus memanfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya itu ada surat apa itu surat At-Taubah ayat 18 ya. Innama ya'muru masajidallah min aman billah wal yawmil akhir wa musallah ila akhir ayat. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, mendirikan sholat, mendirikan zakat, serta takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Ya, mereka itulah yang diharapkan termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Memakmurkan masjid. Ya, jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar. Di samping itu juga kita memakmurkan masjid ini dengan lahir maupun batin. Zahir kita apa namanya nenek lampu sering mati, ditandani, nasi bersih dan sebagainya. Yang dengan batin kita, ya kita rajin apa namanya sholat, zikir, baca Al-Quran di masjid. Saya tuh apa namanya bagaimana pengen ngajak orang-orang ke masjid itu sampai ya apa ya namanya bulan masjid terus cilik namanya segini ya tapi ya terus dikoi AC dilihat supaya ternyata bareng terus dengan masjid duhur sampai ngasar ini orang ngaji yang tidak pulang-pulang akhirnya AC-nya itu ternyata seminggu 200.000 ternyata ya ngadu lagi oke ya wis ora apa teman-teman jangan ikut pelatihan ora apa awake dhewe kadang-kadang suatu pengen kaya masjid apa juga karena Jogja kaya Al-Falah lagi orang ganti oke kepengen narik jamaah masjid memang ya kudu kita bagaimana bisa makmurkan masjid dengan lahir dan batin dohiriah kita itu dunianya figuran orang yang hubungan jalur kamu mengandalkan infak dan cukup gitu untuk sifat berkah untuk pengajian ibu-ibu itu banyak ternyata itu satu bulan itu nah ini terus sekali nah oleh karena itu ini ada beberapa apa namanya beberapa hadis nih ya tapi biar cepat nih saya karena saya waktu habis saya baca artinya saja ya ini jadi orang yang rajin ke masjid itu kata Rasulullah itu nanti akan disaksikan oleh teman-teman kita yang di akhirat bahwa dia termasuk orang-orang beriman, termasuk orang-orang yang berhak untuk masuk jannah. Ya, ini apa satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Al-Hakim bahwa apabila kamu melihat seorang membiasakan diri beribadah di masjid kata Rasulullah maka bersaksilah besok di hari kiamat bahwa ia itu termasuk orang yang beriman. Nanti hasil datang uji nanti banyak orang berikan kesaksian tentang iman kita dan insya Allah dengan imannya sedikit saja kita akan masuk surga. Paling kalau tahu ibadah ke masjid maghrib bisa selesai dan sebagainya ya itu
insya Allah kita tidak akan tertutup kesempatan masuk surga. Dan ini pasti kita inginkan. Kemudian berikutnya, ini apa namanya, ada hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang perempuan yang biasa menyambut di masjid. Kemudian dia meninggal. Rasulullah SAW kemudian menanya, di mana ini ibu yang biasa ke masjid kalau tidak ada? Maka para sahabat menyatakan, dia mati ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Loh, kok ngapain? Atau mengapa kamu tidak beritahukan saya kalau dia meninggal sehingga saya dapat mensolatkannya? Sekarang tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mendatangi kuburan itu, dan orang ibu-ibu yang suka nyambut di masjid tadi, kemudian dia mensolatkan di atasnya. Ya, saya, ya, apa namanya? Begitu perhatian Rasulullah, begitu tinggi nilai orang-orang yang open mengamalkan masjid, bukan nyambut masjid. Ya, itu sampai Rasulullah dia sudah meninggal saja diminta karena tidak sempat menyulatkan ketika dia mau dikubur, dia diminta Rasulullah minta aku pernah berkubur saya tak sholat sampai segitu. Betapa bahagianya orang yang atau beruntungnya orang yang disolat oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, maka oleh karena itu, mari jangan masjid kita itu apa namanya itu, ya di sana ada sawah, di sana lega, di sini kadang-kadang ini kotor, seperti ini misalnya, misalnya, ya kita masjid 5 menit sebelum ada samu bukan saya. Yang ini kalau Rasulullah SAW masih sugeng kemudian tidak meninggal, kata Rasulullah, aku ingin lagi saya ngobat dengan masjid itu, ya, karena sekali masjid itu kan ya rumah Allah, maka apa memakmurkan masjid, ya, serta berdiri seperti ini, dilatih, ada sholat. Saya itu memerankan diri, ya, belajar memerankan diri sebagai marbot. Alasannya mau berpensiun, ya, berpensiun, yang makasih sesuai yang masih muda ini, ya, sering sebut banget. Saya mulai sebut kalau sudah ya selesai, ya, sampai apa? Ini bukan pamer, tapi ini saya jadi nyontor yang benar, yang memberikan motivasi. Anak-anak yang sudah teman-teman muda itu, nyawa saya malu habis sisa dari usaha, kalau rumah kalau dari salah apa kamar mandi soal sih. Lu, ya kalau saya abi, bicara apa tak ajarin ya, nyatanya saya beri apa namanya itu, polisi itu, prospek tak, oh ada ini gue katanya suaraku, Rasulullah itu senang banget, wah kamu jadi sini. Nah sekarang pertemuan kita sudah. Nah, jadi apa nama ibu apa ada ibu di belakangnya. Kalau ada kesempatan, mari bu, ya masjid kita itu kita apa ini kita. Ya. Kemudian berikutnya dari Rasulullah SAW, barang siapa menyalakan penerangan lampu dalam masjid, niscaya para malaikat dan para pembawa arsy senantiasa memohonkan ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama lampu itu masih bercahaya di masjid. Ya. Lampu, ya, ini malaikat dan para pembawa kata Rasulullah, ya, selama lampu ini masih hidup, ya, dimintakan ampun dosa-dosa kita oleh para malaikat dan para pembawa. Itu kalau maghrib di sini bisa menurut lampu, lagi lampu dan kita sebenarnya dulu ya mau di huruf lampu ya
selingkuh, pikir dan sebagainya. Lagi-lagi makan dia masjid lainnya rusak. Ya, manfaatkan masjid sebagai rumah sendiri. Aku tidak. Dulu saya sebelum masjid dekat itu, saya tuh membawa motor kalau ke masjid. Sekarang dekat tinggal ya 13 meter ya. Karena kelebihan satu kabel 13 meter. Hujan banget sekarang sudah. Ternyata kita butuh dengan apa tadi apa bahasanya dengan muhtasibah dengan pengharapan, jangan hanya sekedar menjid terus berkemasjid salat boleh itu belum dengan muhtasibah, belum dengan pengharapan. Jadi masjid itu harapan. Aku yang mulai bismillahirrahmanirrahim ke masjid masuk mau masjid belum masuk dalam Muhammad Allahumma ta'ala Allahumma rahmatika itu ya atau salat tahiyatul masjid kemudian itu apa namanya satu ya masjid sebagai masjid yang kedua marilah kita